Sing channel sapa ta? Rati. Blas Rati. Sama sing duwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK dan saya Bang Ucu. Selamat datang di Wifi-pedia. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman semuanya supaya kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terkait dunia per-wifi-an dan jaringan tentunya. Dan di video yang lalu kita sudah mereview sebuah Mikrotik dengan lisensi paling tinggi level 6 yaitu Mikrotik RB1100 AHX 4. Itu adalah salah satu Mikrotik yang sangat-sangat dewa. Juga dewa-dewa sih, standar sih. Cuman itu salah satu Mikrotik mahal dan performanya memang luar biasa sekali, Cuk. Betul sekali. Untuk mendapatkan Mikrotik dengan performa seperti itu, kita itu harus merogoh kocek 5 juta sampai 6 jutaan. Iya, 6 jutaan rupiah. Tapi bisa gak coy? Aku pengen Mikrotik performanya setara dengan RB1100 tapi dengan budget yang sangat minim atau bisa dikatakan dengan pas-pasan. Tentu sangat bisa sekali, Cuk. Karena Mikrotik ini adalah base-nya dari Linux. Jadi dia punya x86 yang memungkinkan kita untuk menginstal sistem operasi router OS Mikrotik ke dalam PC-PC, atau kalau jenengan semuanya pernah melihat video saya merakit OpenWrt seperti ini videonya yang ini. Nah, di video itu kita juga bisa mengganti sistem operasi OpenWrt-nya menjadi sistem operasi Mikrotik router OS, Cuk. Tapi kalau diinstal di sini bisa gak, Mas? Loh, ini apa ini? Mini PC. Mini PC. Kalau dia hidup berarti dia booting ke sistem Windows. Harusnya bisa karena Mikrotik dia itu base-nya x86, jadi harusnya dia bisa diinstal di entah itu kita ngerakit dari awal atau sudah jadi build-in mini PC seperti ini, harusnya bisa. Jadi mungkin nanti kita bisa tinggal cari storage SSD atau hard disk atau flash disk untuk menaruh sistem operasi router OS Mikrotiknya ke dalam mini PC ini supaya dia bisa booting dengan sistem operasi Mikrotik OS, Cuk. Ini mini PC-nya speknya apa ini, Cuk? Nah, kebetulan ini mini PC dari Elides HP. Nah, untuk spesifikasinya pakai Core i5 generasi 7. Nah, untuk SSD-nya ini kapasitasnya 512 GB, RAM-nya ini 8 GB. RAM-nya 8 GB. Iya, 8 GB. Intel Core i5 Gen itu. Terus ini harganya? Ini harganya cukup murah, sekitaran di angka 2 jutaan. 2 jutaan. Dan ini juga pernah saya review. Nah, untuk videonya ini. Jadi, Cuk, nanti kita bisa menginstal sistem operasi Mikrotik router OS-nya di dalam mini PC ini. Ini dia punya satu LAN port ya, iya, punya satu port LAN. Itu tidak masalah karena kita akan menggunakan VLAN. Mana nanti biasanya kalau di Mikrotik x86 kita tinggal cari storage atau SSD atau hard disk nanti untuk dia bisa booting ke sistem operasi Mikrotik. Jadi nanti kita akan burning sistem operasi Mikrotik router OS-nya ke dalam SSD tersebut atau hard disk. SSD aja sih biar kenceng. Terus nanti kita taruh di mini PC-nya, baru kita bisa bootingkan, merubah mini PC ini menjadi sebuah Mikrotik. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya SSD tentunya, ini dari King Dian. Untuk kapasitasnya sendiri 256 GB. Nah, untuk harganya sendiri ini cukup murah. Ini saya dapatkan di harga kisaran 250 ribuan. 250 ribu, 256 GB. Iya, benar sekali. Dan untuk kecepatan, untuk read and write-nya sebelumnya ini sudah saya tes. Nah, untuk read-nya ini kita dapat di 560 megabit per second. Dan untuk write-nya sendiri ini 520-an. Jadi cukup kenceng sekali. Kenceng banget ya? Iya, itu jadi sekali. sistem operasi komputer kenceng ya? Oh, cukup kenceng ini kalau kita install Windows di sini. Apalagi kita akan menjadikannya sebuah router, pasti tambah kenceng lagi, aku yakin. Nanti kita akan coba, berarti kita akan pakai SSD King Dian ini. Nanti kita akan burning sistem operasi Mikrotik OS-nya ke dalam SSD King Dian, terus untuk booting si mini PC ini agar dia berubah menjadi sebuah Mikrotik X86. Oke, langsung saja kita akan coba nyalakan Windows ini. Jadi untuk tahap-tahap atau stepnya, kalau kita mau menginstal Mikrotik OS, kita harus mendownload dulu sistem operasinya atau filenya di web dari Mikrotik. Kita nyalakan dulu untuk PC-nya. Ini bootingnya Windows kan? Ya, betul sekali, Windows. Kita nyalakan dulu si mini PC-nya. Oke, ini PC-nya sudah dinyalakan dan ini HDMI-nya sudah menancap ke monitor dan kita sudah merecording monitornya. Ini ada kabel-kabel, ini adalah mic ya, teman-teman, karena nanti kalau ada yang bertanya-tanya, Mas itu kabelnya fungsinya enggak, ini fungsinya hanya sebagai mic. Rauti Blas. Oke, kita lanjut. Jadi pertama kita harus mendownload sistem operasi Mikrotik OS-nya.
Jadi kita tinggal sambungkan PC-nya ke WiFi atau ke sumber internet dan kita tinggal buka saja Google Chrome atau browser kesayangan jenengan semuanya. Oke, di sini kita tulis Mikrotik. Nah, kemudian kita masuk ke web mikrotik.com ini. Oke, ini sudah di web mikrotik.com. Kita pergi ke download arsip. Di sini ada beberapa rilis router OS. Jadi kita bisa memilih router OS apa yang mau kita install. Jadi versi berapa yang mau kita install ke dalam mini PC ini, Cuk. Dan kita akan coba yang paling baru. Karena yang paling baru biasanya dia yang paling lengkap untuk package-nya dan paling ringan dan paling baru sistem keamanannya. Dan ini saya sudah mencoba firmware yang rilisan 6 titik sekian selain router OS 7 itu jarang sekali yang kompatibel dengan PC atau dengan seri X86-nya, Cuk. Jadi kita akan gunakan untuk yang seri 7.6. Ya, seri 7.6 untuk ini yang paling baru untuk sekarang. Jadi kita tinggal download yang Mikrotik ISO-nya ini ya. Jadi kita pencet rilis, kemudian kita download yang Mikrotik ISO-nya. Nah, dia sedang mendownload. Kalau sudah, dia akan tersimpan di folder download ini. Jadi ada Mikrotik 731 ini. Cuk, ini adalah sistem operasi yang sudah kita download. Nah, ini karena nanti kita akan burning di dalam SSD Kingdian, jadi kita bisa memburningnya itu sebenarnya kalau mini PC semacam ini kita harus memburning lewat flash disk. Ya. Jadi ini kita ISO-nya kita burning di flash disk, kemudian kita tancapkan sistem operasinya. Namun itu terlalu ribet, kita butuh storage lain untuk menginstal Mikrotik OS-nya. Nanti kita akan langsung tancapkan saja ke mini PC-nya. Kita bisa menggunakan yang namanya enclosure seperti ini. Jadi ini kalau misalkan kita mau bikin hard disk eksternal atau SSD eksternal, biasanya pakai ini. Kita bisa buka Kingdian-nya. Dan ini SSD-nya. Jadi semuanya bisa tancapkan ke enclosure seperti ini. Seperti ini, kemudian kita tancapkan ke komputer atau ke PC atau ke hardware yang pengen Anda buat untuk memburning sistem operasi OS-nya. Nah, kebetulan ini ternyata si PC ini dia punya port SATA. Jadi kita tidak perlu si enclosure itu, Cuk. Kita tinggal buka saja di dalam PC ini dia punya port SATA. Jadi di mini PC ini ada dual storage, jadi ada NVMe-nya dan juga ada untuk SATA-nya. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Jadi kita akan langsung tancapkan si SSD Kingdian ini ke dalam storage SATA-nya, Cuk. Oke, ini kita tancapkan. Ini sudah dibuka sama Ucup. Jadi di sini ada port SATA-nya. Jadi kita tinggal tancapkan ke sini, Cup. Ya, betul sekali. Oke, kita tancapkan. Ini SSD-nya masih baru ya. Kita tancapkan saja di sini. Beres. Nyalakan lagi. Kita biarkan telanjang gini aja ya, Cup ya. Wah, gini sih, Cup. Dan saya nyalakan lagi untuk PC-nya. Karena SSD-nya masih baru ya, Cup ya. Kita tinggal pastikan supaya SSD-nya memang sudah benar baca oleh sistem operasi Windows-nya. Jadi nanti gampang banget, Cup, untuk memastikannya. Kita klik di disk PC, kemudian klik kanan, kemudian manage. Nah, di manage sini tinggal buka di sini ada disk management. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada unallocated sebesar 238,47 GB atau 256 GB. Ya, Cup ya. Ini SSD-nya berapa? 256. 256 berarti SSD dari Kingdian-nya. Kita tinggal partisi ulang lagi, kita tinggal new simple volume. Next, finish. Dan kita tunggu dia format dan sudah. Dia sudah terbaca di sini ya, Cup ya. Gampang ya? Oke, berikutnya kita tinggal menanamkan sistem operasi Mikrotik router OS-nya ke dalam SSD Kingdian-nya. Dengan cara gampang sekali. Kita akan menggunakan bantuan yang namanya virtual machine, Cuk. Jadi karena ini kan aslinya harusnya kita burning firmware-nya itu di flash disk, kemudian ini tancap lagi, pokoknya ruwet lah. Nah, untuk mempermudahnya ini SSD-nya supaya nanti ketika kita nyalakan bootingnya langsung terbaca, kita akan menggunakan bantuan yang namanya virtual machine. Di sini ada yang namanya VMware Workstation. Nanti jenengan semua bisa cari cara menginstalasinya di YouTube gimana VMware Workstation-nya. Jadi gampang banget kok ini kok installnya, tinggal run. Udah. Ini kita buka VMware-nya. Nah, ini seperti ini. Buka. Kita tinggal create a new virtual machine. Buat baru. Kemudian pilih yang tipikal. Kita next. Ini cara lijinya. Kemudian kita pilih installer disk image file ISO. Masukkan file yang sudah di-download di Mikrotik tadi. Ini sistem operasinya jadi di-download tadi.
Ini Mikrotik router OS 7.3.1-nya kita tinggal open, cub. Kita next setelah itu. Karena Mikrotik itu base-nya adalah Linux x86, jadi kita pilih Linux. Untuk versinya ini bisa sembarang. Di sini terisi Ubuntu secara otomatis, kita tinggal next saja. Kemudian kita bisa namai virtual mesinnya terserah. Ini kita Mikrotik gitulah ya. Mikrotik OS. Gitu, kita next. Kemudian di sini maksimum disknya 20 GB, kita tinggal next saja, kita tinggal finish. Oke, dan berikutnya sudah dibuatkan virtual mesin dari Mikrotik router OS-nya. Ini kalau kita nyalakan, dia akan nyala Mikrotik router OS-nya, tetapi dia masih menyala di NVMe-nya. Di NVMe-nya, karena ini masih di VirtualBox. Kita tugasnya adalah memindahkan dari VirtualBox ini ke SSD Kingdian-nya, supaya nanti kita bisa booting ke SSD-nya dan dia akan berjalan menjadi sistem operasi Mikrotik router OS. Caranya gampang banget. Kita tinggal edit virtual mesinnya di sini, edit setting. Kemudian di sini ada hard disk toh. Ya, hard disk. Ini kan masih di internal. Ya. Kita tinggal remove aja. Set. Ganti ke Kingdian. Ganti ke Kingdian dengan cara kita add baru. Nah, di sini ada hard disk job, kita tinggal next. Dan kita pilih yang ini sebenarnya terserah sih, tapi di sini biasanya saya pakai yang IDE, Cuk. Kita tinggal next. Nah, kemudian di sini ini kan masih virtual, kita cari ada 3 pilihan. Ya, kita cari yang physical disk. Ini cara legitnya. Kita tinggal next. Kita tinggal yes. Setelah itu kita pastikan mau di disk yang mana. SSD Kingdian tadi terbaca di disk mana? Disk mana dengan cara kita tinggal klik kanan manage. Di sini disk management tinggal bisa dilihat di sini, Cuk. Nah, di sini disk 0. Berarti Kingdiannya ya, Mas? Iya, berarti kita cari physical 0 di sini. Nah, di sini physical drive 0 ya. Ada satu ini berarti yang Windows, kita pilih yang 0 untuk booting yang di Kingdian-nya. Pilih use entire disk, kita next. Kemudian ini Mikrotiknya kita finish. Sudah kita tinggal saja, ini beres. Dia sudah berpindah ke Kingdian untuk bootable ISO-nya. Nah, PR-nya ini kita tinggal nyalakan saja supaya nanti terburning di dalam SSD Kingdian-nya. Ini bisa pakai enclosure ya, sekali lagi. Jadi kita tinggal nyalakan saja power virtual mesinnya. Oke, ini tak perbesar. Sudah jalan. Ini sudah berjalan, bisa dilihat, Cuk. Nah, ini dia sudah menjalankan sistem operasi. Welcome to Mikrotik Router Software Installation. Oh, aja mantap ya. Ini kalau di VMware, ini kita tinggal pencet tengah saja supaya dia masuk ke Mikrotiknya. Nah, ini nanti mouse-nya akan hilang, Cuk. Untuk memunculkan lagi tinggal pencet Ctrl ALT, dia akan muncul lagi. Nah, kita tinggal klik lagi. Kemudian di sini ada tawaran main package with most of service and driver. Kita tinggal I untuk perintah install. Jadi klik di I di keyboard untuk perintah installnya ya. I. Kemudian ada keep all configuration, pilih Y untuk yes. Continue? Y juga pasti. Dia akan memformat SSD-nya dan memburning sistem operasi router OS Mikrotiknya ke dalam SSD dari Kingdian-nya. Tentu akan sangat cepat karena ini adalah SSD dan Kingdian sudah diuji katanya 500 Mbps. Sudah 80% cepat sekali. Ini 100% cepat banget. Nah, ini software installed. Softwarenya sudah terinstall. Press enter to reboot. Jadi kita tinggal enter untuk reboot. Kalau mau di close langsung juga bisa. Kita tinggal enter. Nah, dia akan reboot. Ya, sudah jadi. Ini sudah jadi. Ini bisa berjalan di VirtualBox-nya tuh. Login untuk Mikrotik ya. Ini kita tinggal pencet Ctrl ALT untuk mengeluarkan. Ini saya close saja untuk virtual mesinnya karena ini sudah selesai, Cuk. Kita tinggal power off saja. Tinggal kita ganti bootingnya. Ya. Nah, berikutnya karena sistem operasi Mikrotiknya sudah tertanam di SSD dari Kingdian, Cuk. Kita tinggal mematikan mini PC-mu ini. Nanti kita akan nyalakan, kita akan booting ke BIOS-nya untuk mengganti dari Windows ke Mikrotik. Betul sekali. Jadi nanti dia akan langsung menyala menjadi Mikrotik, Cuk. Dan kita kalau sudah menjadi Mikrotik artinya dia sudah jadi router. Meskipun LAN-nya cuma satu, nanti dia sudah menjadi router dan ketika jadi router kita sudah tidak perlu HDMI lagi sebenarnya. Karena Mikrotik tidak punya OS yang bisa kita tampilkan di layar monitor seperti ini. Nanti kita menyetingnya lewat CLI atau terminal. Oke, kita akan mematikan mini PC-nya dan kita akan coba masuk ke BIOS dari mini PC ini dan nanti kita akan ganti
menjadi boot ke Mikrotik Router OS. Jadi saya akan matikan dulu untuk PC-nya, shutdown, dan sudah. Oke, jadi ini sudah siap untuk kita bootingkan lagi. Dan untuk masuk ke BIOS dari mini PC ini kita harus pencet apa? F9 Mas. F9, jadi ini sesuai dengan motherboard yang jenengan semuanya pakai. Setiap PC beda-beda ya? Beda-beda, ada yang F12, F11, F10 tergantung. Iya, tergantung. Nanti tinggal cari saja untuk yang ini mini PC dari Des HP F9 Mas. Dari kita tinggal F9. Jadi kita nyalakan, kita pencet F9 untuk masuk ke booting dari BIOS-nya. Langsung F9. Nah, wis. Nah, di sini ada beberapa boot ya, Cup ya. Ada UEFI Windows Boot dan Manager, Legacy. Dan juga ada UEFI SATA 256. Ini sepertinya SSD Kingdian-nya, tetapi sistem operasi Mikrotik OS itu dia berjalan di Legacy. Jadi kita akan memilih Legacy dan kebetulan di sini sudah terbaca 256 GB. Ini pasti yang dari Kingdian ya. Jadi kita tinggal masukkan ke yang Legacy SATA 3 ini. Kita tinggal enter. Nah, kita coba lihat apakah berhasil. Berhasil. Ini dia sudah berhasil menjadi Mikrotik Router OS. Kalau saya tancapkan kabelan ini ya, masuk ke PC ini, port LAN. Oke, masuk ke port LAN, kemudian saya tancapkan ke laptop. Ini dia sudah bisa terbaca di Winbox. Jadi dia sudah bisa jadi router, Cob. Kalau nggak percaya ini Mikrotik login, sampean admin, jal. Enter, passwordnya kosong. Nah, dia masuk ke Mikrotik terminal tuh. Gampang banget tuh. Dan ini sudah kita tidak perlu gerakan dengan ini karena dia sudah jadi router. Ini kita tinggal tancapkan saja ke laptop. Nah, ini kita tinggal cek saja di laptop, sudah tak sambungkan ke laptop ya ini ya. Kita tinggal cek di network, control panel, kemudian network and internet, network and sharing center. Kemudian di situ di Ethernet kita bisa lihat Cup, Ethernet dia tidak dapat IP address memang, karena memang tidak X86 itu defaultnya dia tidak mengirimkan IP address, tapi masih bisa terbaca di netbook di Windows. Jadi kita tinggal close. Ini kita save saja, kita tinggal buka Winbox. Harusnya dia sudah terbaca di netbox. Nah, sudah terbaca X86 boardnya. Jadi kita tinggal nyalakan saja, kita connect, Cup, seret. Nah, sudah masuk ke Mikrotik. Jadi ini sudah menjadi router OS boot Mikrotik ya. Dan di sini lisensinya ini karena ini Mikrotik lisensi level 0. Jadi ini tidak bisa kita buat apa-apa sebenarnya. Nanti kita bisa upgrade ke lisensi level 1 untuk kita bisa 24 jam menggunakan ini. Jadi lisensi level 1 itu 24 jam. Kalau misalkan jenengan semuanya pengen memilikinya secara utuh, forever atau permanen, itu nanti bisa beli di distributor atau di Mikrotik resminya langsung. Lisensinya saja kita bisa beli. Nanti untuk memasukkan lisensinya gampang, tinggal pencet license ini nanti dia bisa masukkan. Ini karena untuk mencoba kita punya waktu 1 jam kalau nggak salah. Kita tinggal oke saja. Ini kita disuruh ngisi password. Tak besarkan ya. Kita disuruh ngisi password di sini, all passwordnya kosong, new passwordnya kita isi Nanang MRK aja coba. Tap Nanang MRK. Oke, kita change now. Nah, ini sudah Mikrotik Router OS X86 dari PC. Kita coba buka ya, add CPU-nya, spek goib, speknya 0% cuy. Memorinya 7,6 GB. Kita coba lihat interface-nya ya. Interface-nya ini Ether 2 saja karena ini portnya cuma 1. Kalau misalkan jenengan semuanya merakit dari PC itu bisa lebih kompleks lagi, Cuk. Kita bisa nambahin LAN card atau nambahin SFP card, itu sangat bisa sekali. Tapi di sini karena portnya cuma 1, kita pakai itu saja dulu. Terus kita bisa buka di sistem, kemudian resource. Nah, ini free memorinya 7,6 GB, wolong giga Mas. Kemudian ini CPU-nya jalannya 3600 MHz, ngeri ra iki. Kapasitas penyimpanan 236 GB. Ini kalau kita bisa lihat CPU-nya 4 core. Ngeri ra. Router 4 core Mas. Ini dari PC seharga 2 jutaan. 2 jutaan saja. Kemudian sekarang saya sangat penasaran sekali dengan performa dari Mikrotik PC kita ini, Cup. Bagaimana kalau kita misalkan coba bandwidth test
untuk mengetes kira-kira kalau saya masukkan bandwidth berapa mega atau berapa ratus mega dia itu kuat berapa, CPU-nya akan berjalan berapa persen gitu. Aku penasaran. Tapi sebelumnya kita akan atur untuk ROM-nya dulu supaya nanti kita bisa memudahkan untuk ngecek si X86. Nanti kita akan tes pakai RB1100 AHX aja ya. Jadi kita akan nyalakan ROM-nya ini untuk ngecek nanti supaya bisa terbuka bareng-bareng dengan RB1100 AHX. Kita tinggal pencet tools, kemudian kita nyalakan ROM-nya. Ini kita enable untuk nanti bisa agar kita remote dengan MikroTik RB1100 AHX. Ini sudah. Kemudian saya akan berikan IP address untuk mengetes bandwidth masuk ke dalam sini, Cuk. Jadi saya akan klik IP. Kemudian address. Di sini saya akan coba nambahin IP ngasa. Kira-kira kita bikin IP 192.168.10.2/24 di ether 2. Kita apply dan oke. Ini untuk kita ngetes nanti ya. Ini untuk di 10.2 ini untuk kita ngetes dan kita close, kita kecilkan dulu untuk yang ini. Oke, ini sudah tak setting siap untuk di bandwidth test. Kita akan mengetesnya dengan menggunakan RB1100 AHX 4. Silakan diambil, Cuk. Oke, di sini kita akan mentes bandwidth dengan menggunakan RB1100 AHX. Ini sudah kita setting untuk bandwidth testnya. Dan di sini saya menancapkan port 13 ETH13 dari RB1100 mini PC AHX-nya ke mini PC. Jadi nanti ini dia akan memberikan bandwidth ke sini, Cuk. Nanti misalkan kita bisa nyeting dari MikroTik ini kita masukkan 50 Mbps. Dia akan mengirimkan paket 50 Mbps ke sini. Nanti kita bisa lihat reaksi mini PC-nya apakah CPU-nya berjalan berapa kalau kita kasih bandwidth seperti itu. Dan ini LAN-nya yang untuk di RB1100 AHX di port satunya ini saya alirkan ke laptop untuk memonitor si RB1100 AHX. Nah, pertama kita buka Winbox dulu. Buka Winbox, kita buka Nightboards. Nah, di sini ada terbaca ya, router board RB1100 AHX 4. Ini kita tinggal masuk, kita connect. Nah, ini sudah terbaca. Ini tak taruh sebelah kiri ya, Cup ya. Oke, ini sudah tak taruh sebelah kiri. Kemudian kita akan buka Winbox baru lagi, new Winbox. Nah, monitoring mini PC-nya. Untuk memonitoring MikroTik mini PC kita yang X86. Di sini tadi ROM-nya sudah dinyalakan, jadi kita tinggal connect to ROM. Di sini akan terbaca X86. Nah, ini adalah MikroTik X86 kita. Kita tinggal login, passwordnya Nanang MRK. Nang MRK tadi sudah kita ganti, kita tinggal connect saja. Nah, ini license oke. Kita taruh di yang sebelah sini. Ini sudah tak taruh, Cop. Ini di kanannya adalah MikroTik X86, bisa dilihat. Ini adalah MikroTik RB1100 AHX ya. Bisa dilihat di Winbox-nya ya. Di sini add CPU-nya tak jalankan. Ini add CPU-nya 0, ini juga 0. Ini memorinya juga tak jalankan untuk yang AHX. Memori kita bisa cek. Nah, ini memorinya 981 MB. Ini memorinya ya 1 giga. Ini RAM-nya 8 giga. 8 kali lipat. 8 kali lipat, ngeri toh ya. Lah, 2 jutaan. Ini kita akan coba masukkan bandwidth melalui RB1100 AHX-nya. Jadi kita akan gunakan tools di MikroTik yang namanya Traffic Generator. Nah, ini sudah tak setting sedemikian rupa. Terus kita akan quick start. Oke. Nah, di sini Cop, kita akan pilih tag template-nya ke mini PC kita. Dan di sini Mbps, ini adalah bandwidth yang kita akan tes, yang kita akan masukkan ke mini PC-nya. Jadi misalkan kita akan coba dulu di 50 Mbps. Kita coba di standar lah ya, 50 Mbps ya, kecepatan internet 50 Mbps. Kita akan masukkan kecepatan internet 50 Mbps ke dalam mini PC MikroTik kita. Apakah dia berjalan dan CPU-nya itu berapa? Loadnya. Kita akan coba cek. Start. Kita akan start. Oke, dia sudah berjalan. Dia mengirimkan TX RX sebesar 50 MB dan di sini sudah berjalan traffic 50 MB ya, coba ya. RX TX 50 MB dan CPU-nya 0. Tidak kerasa 50 MB. 50 MB tidak kerasa ya dia ya. Kita coba 1%, 1%. Kita coba buka sistem, kemudian resource. Kemudian kita coba cek.
Di sini CPU load-nya 0%. Tidak kerasa 50 MB. Tidak terasa ya CPU-nya. Coba kita naikkan untuk bandwidth-nya. 1%. Dan itu bisa dilihat, dan di sini loss package-nya 0 ya. Jadi ini loss package-nya 0, Cuk. Jadi benar-benar sempurna. Kalau kita dikasih bandwidth 50 MB, ini masih sangat enteng lah. Ini CPU-nya masih 0. Ini tak isi ini raw macem-macem ini gak ono rasanya ijian. Kita coba tinggikan lagi, tak stop dulu. Stop. Nah, ini dia akan menyetop bandwidth-nya. Nah, tuh drop langsung ya ke 13 KB. Ini kita akan coba naikkan ke 300 MB coba. 300 MB kita start. Kita akan coba lihat loss packet-nya berapa, atau ada loss rate-nya berapa. Ini ping-nya bisa kita cek di sini ya sebenarnya. Jitter-nya juga kita bisa cek di sini. Ini kita sebelah sini aja ya. Kita akan coba start dengan bandwidth 300 Mbps. Dengan bandwidth 300 Mbps. Ini jitter-nya segini, ini ping-nya. Nah, ini ada loss packet nih 10 MB. Ini ada loss packet 10 nominalnya, -2 ini mulai ada packet yang hilang, Cuk. Jadi transmisinya mulai tidak sempurna dengan bandwidth 300 Mbps. Ini dimasukkan bandwidth 300 Mbps, dan kita coba lihat CPU-nya cuma 0%. 3%, 2% Mas. 3%. Kita coba sistem, kemudian resource. Ini jalannya cuma 2% loh, Cuk. 300 Mbps. 300 Mbps. Cuman di sini memang ada paket yang mulai loss, Cuk. Tapi paket yang loss itu tidak besar. Ini sangat wajar sekali ditemui di mikrotik HAP, HEX sih. Paket-paket dengan nominal segini. Yang penting di bawah 10 lah. Di bawah 10. Di bawah 10 kalau itu dari 10 berarti itu sudah mulai banyak gangguan kalau di atas 10. Nah, ini masih berarti saya masih nilai dengan bandwidth 300 Mbps, CPU 2%. Ini kalau kita kasih settingan macam-macam atau klien yang sangat banyak, ini masih enteng. Aku yakin enteng. Kita stop. Tambah lagi bandwidthnya. Kita tambah lagi bandwidthnya, Cuk. Ini LAN-nya saya gunakan Cat 6. Ini Cat 6 ya, Cuk ya. Ini LAN-nya menggunakan Cat 6. Jadi ini mungkin mentoknya akan sekitar 1 GB karena LAN-nya Cat 6 ya. Ini juga selain untuk menguji hardware, kita juga menguji piranti-piranti pendukung ini. Kita coba kasih bandwidth 700 Mbps, Cuk. 700 Mbps kita cek. Setengah giga lebih. Kita start. Kita masukkan kroso tara ya, minimal harus jalan 5% lah. Ini bisa dilihat, ini loss packetnya 15, mulai ada angka loss packet yang besar 20, 21 ini. Tapi CPU-nya masih 0%, 2%, 1% ya. Bisa dilihat ya, coba, ini membahagiakan sekali sih. Ini benar-benar membahagiakan. Ini bisa dilihat di CPU. Nah tuh, jalannya 7%, 4%, 5%, realnya ini ya 3%, 2 jutaan di bawah 10%, Cuk. Ini bandwidth yang sudah saya masukkan. Ini 700. Angka loss packetnya pun juga masih kecil ini. Jarang ada yang 20. Di bawah 10 semua ini masih. Ini masih cukup bagus. Kalau kita masukkan settingan-settingan ruwet dan bandwidth yang besar, ini masih sangat bisa memanage lah, Cuk. Menurut saya. Nah, ini kan bisa dilihat, ini RTX-nya 700 MB. Di sini, minta tolong nanti editor di zoom di sini 700 MB. Terus kemudian kita akan coba stop. Kita akan berikan bandwidth maksimal yang dibisai kabelan yang kita miliki ya, 1 GB, yaitu 1 GB. Kita akan 1000 MB. 1 GB itu 1024 MB. Kita start. Ini kita memasukkan bandwidth sebesar 1 GB. Kita bisa lihat loss packetnya 4.732. Ini sudah gak kuat ini. Gak kuat. Ini kemungkinan gak kuatnya ini sangat kompleks sekali. Bisa jadi kabel, bisa jadi port Ethernet-nya, bisa jadi prosesor PC-nya, atau bisa jadi SSD-nya juga. Ini tapi dia masih berjalan 3%, coy. Dan masalah tadi itu kompleks ya, Mas? Kompleks, Cuk. Ini banyak juga, sekali. Iya. Ini juga belum tentu karena dia nggak kuat sih sebenarnya. Karena mungkin LAN-nya juga yang kurang bagus, atau mungkin distribusi yang salah, power dan yang lain-lain. Settingan juga, karena ini polos sih. Jadi settingan mungkin tidak. Ini menyebabkan loss packet yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kita kasih bandwidth ini, sudah tidak bisa ini. Saya yakin ini sudah banyak maintenance ini. Connect, nggak connect. Jadi mungkin mentoknya sekitar 700 Mbps. Tanpa settingan apapun. Tidak ada internet ya? Tidak, ya. 700 Mbps, kalau misalkan kita kasih raw mengel, itu CPU-nya masih jalan 0% gitu. Jadi masih sangat dewa sekali.
ini kalau dijadikan sebuah mikrotik harga 2 juta rupiah saja. Jadi itu saja ya untuk bandwidth testnya. Semoga itu cukup mewakili performa dari mikrotik PC X86 kita. Oke, itu saja video kita kali ini. Kita sudah berhasil membuat mikrotik sesuai permintaan Ucup. Spek goib, spek dewa harga murah, yaitu menggunakan mini PC Elite Dash dari HP dan menggunakan SSD King Dian. Terus ini ternyata performanya jauh di luar ekspektasi saya. Performanya sangat bagus sekali. Sayangnya ini mungkin ada beberapa piranti-piranti yang mungkin harus kita ganti sih. Mungkin kita harus pakai switch hub dan yang lain-lain kalau kita mau membuild seperti ini. Tapi ini bisa jadi pilihan kalau misalkan kita butuh mikrotik yang agak tinggi speknya, tapi budget kita terbatas, pas-pasan. Karena ini low voltage, kemudian harganya murah dan kita bisa improvisasi sesuka kita. Kita tinggal beli lisensi permanennya. Itu saja, Cup. Ada yang ditanyakan? Mungkin cukup sekian ya, Mas. Cukup sekian ya. Itu saja. Kalau misalkan jenengan semuanya ada request kita berikutnya mau bikin apa lagi, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Saya Nanang Merka dan saya Bang Ucup pamit. Ini Wi-Fi Pedia.